Di dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Ngomongnya di DPR RI lagi. Wah ya makin keren, makin enak itu yang duduk di sana ya. Santai bro, 50 juta aman lah kayaknya, nggak perlu diproses kan dampaknya kecil ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita lama sih, tapi beredar lagi nih link berita itu di Twitter gitu. Jadi kocak sih, ini judulnya aja kocak gitu nih. Mau dibilang kocak, tapi ya gimana. Jaksa Agung sebut korupsi di bawah 50 juta rupiah tak perlu diproses hukum, ini syaratnya. Iya. Jadi kalau korupsi kecil-kecilan aja gitu ya. Rada-rada bingung gue. Ini 28 Januari 2022, jadi sampai sekarang udah mau setahun. Artinya mungkin Jaksa Agung, nah makanya sekarang ini kalau yang kecil-kecil kayaknya aman ya gitu ya. Gimana dong ya? Baca dulu deh ya. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Febri Adriansyah menjelaskan maksud Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menyebutkan bahwa korupsi di bawah 50 juta rupiah bisa diselesaikan dengan pengembalian keuangan negara. Asal dikembaliin selesai gitu ya. Kalau ketahuan kembaliin. Jadi enak lu kalau mau korupsi. Mungkin ya maksudnya ini kan belum selesai dibaca. Jadi lu korupsi, kalau ketahuan ya balikin, kalau nggak ketahuan ya mbak gitu kan. Apakah begitu Pak? Enak ya. Febri mengatakan, implementasi dari pernyataan itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Ya ada beberapa pertimbangan juga maksud Pak Jaksa Agung, kata Febri di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis 27 Januari 2022.
Ya Allah. Menurut dia hal ini juga sudah termuat dalam peraturan di Kejagung, namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut aturan yang dimaksudkannya itu. Ya ada aturannya tapi guys, tapi nggak dijelaskan lebih lanjut. Menurut dia, jika kasus korupsi itu melibatkan aparat, tetap akan ada sanksi disiplin yang dikenakan. Kakak, ya Allah disiplin. Pidana, giliran demo, RKUHP, pidana ya. Iya, yang begini, ya. Wow, jadi demo sama koruptor, mending koruptor ya? Masa begitu sih? Ia memastikan penyelesaian kasus tidak hanya berakhir saat pelaku sudah mengembalikan uang kerugian negara. Kalaupun itu pengembalian melibatkan aparat, tentunya ini ada koordinasi juga. Apakah ini pengenaan hukum yang di bawah apa hukuman disiplin ya kepegawaian. Jadi itu dia. Jadi tidak terputus bahwa itu di bawah 50 juta rupiah dengan dikembalikan dihentikan ucap dia. Pidananya nggak disebut gitu. Ya sanksi disiplin lah, sanksi ini lah. Yang sudah dipidana aja, yang sudah dipidana, sudah ketok palu, itu penjaranya santuy aja. Apalagi begini. Apa sih kita hidup di mana sih kita nih ya? Berasa ini. Hukum yang udah ada, iyalah. Ya Allah ya Karim. Febri juga mengatakan implementasi itu akan melihat lokasi dan bidang kasus korupsi yang terjadi. Implementasinya itu dilihat dari pertama, ini korupsi di bidang apa? Akibat di korupsi ini walaupun di bawah 50 juta rupiah, ini apa kira-kira? Apa mungkin maksudnya 50 juta rupiah ini kita identifikasi yang pertama terjadinya di mana akibat korupsi ini sebesar apa ya? Jadi itu diperhitungkan juga kata Febri. Tapi kalau kebayang gitu ya, ada orang korupsi, ini kebayang ya, korupsi 50 juta, santuy aja. Nanti kalau udah ketangkap kan 50 juta aja Pak, udah nggak usah diproses. Ini saya tambahin, bisa nggak gitu kira-kira? Keren. Makanya gue sama Niko semalam, gue bilang iya ya, profesi jadi koruptor ini enak kayaknya ya. Urusan dunia tapi ya Allah jangan sampai kita dapat rezeki yang ngerugiin orang banyak ya guys. Jangan sampai ya Allah. Aspek lain yang dipertimbangkan terkait dampak kasus korupsi terhadap masyarakat. Ia menambahkan tingkat keberulangan korupsi yang dilakukan juga akan dipertimbangkan. Bapak Jaksa Agung yang terhormat ya. Ini sampai hari ini kasus korupsi berapa Pak? Koruptor ada yang kabur nggak ketemu kok Pak. Yang sudah ditahan masih bisa begitu Pak, ditahanannya Pak. Jadi Bapak kasus korupsi berulang nih. Nggak ada efek jerahnya kayaknya Pak. Cuma koruptor potong tangan, nah, itu takut orang korupsi Pak. Usul aja. Ini kan kalau Bapak bilang masalah perulangan, nih, segini banyaknya kurang nggak Pak? Kurang nggak berulangnya kasus korupsi yang ada di Indonesia ini? Ini kan kecil, kadang-kadang juga ada dampak langsung ke masyarakat begitu. Kalau itu dampaknya juga kita ukur tidak begitu mengganggu kepentingan masyarakat, ujar dia. 50 juta itu kecil Pak ya? Oh banyak duit Bapak. Oh iya Pak, 50 juta kecil guys. Kecil 50 juta itu buat Bapak tuh, ya kecil untuk urusan korupsi ya. Wah. Adapun pernyataan kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah bisa diselesaikan dengan pengembalian keuangan negara disampaikan Burhanuddin di dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI Senayan Jakarta Kamis pagi. Ngomongnya di DPR RI lagi. Wah ya makin keren, makin enak itu yang duduk di sana ya. Santai bro, 50 juta aman lah kayaknya, nggak perlu diproses kan dampaknya kecil ya. 50 juta kalau korden aja M ya, 50 juta ini apa ya,
Beli apa ya? Kira-kira orang korupsi 50 juta beli apa ya guys? Itu komentar yang baik di bawah ya. Iya bisa begitu ya. 50 juta itu kecil. Oke guys, itu beritanya tadi ya. Ini pernyataan udah 28 Januari 2022. Dan di sini ada yang beberapa gue garis bawahi tadi ada pernyataan tentang masalah korupsi ini berulang. Pak. Sampai hari ini Pak ya, korup itu udah jadi membudaya kayaknya Pak. Apalagi di ringan ini. Karena apa? Nggak ada efek jerah Pak. Nggak ada efek jerah. Perulangannya udah terlalu banyak. Efek jerahnya nggak ada. Efek jerahnya tidak ada. Jadi orang santai aja Pak. Tolonglah. Tapi ini ya beginilah guys. Ya mau kita Indonesia katanya reformasi, semangat reformasi itu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi hari ini kita melihat sama-sama. Ya beginilah, menurut kalian gimana? Masih ada harapankah kita ini bersih dari korupsi ini? Atau justru sebaliknya, kalau ngelihat seperti ini, wah koruptor kayaknya makin dapat enak gitu, bukan dapat efek jerah. Bukan dapat efek jerah, dapat apa nih namanya? Dapat privilege ya. Tapi ya udahlah, kita hidup di negara ini mau bilang apa gitu. Cukup bersuara. Makasih ya Pak Jaksa Agung. Ya jadi ya apa ya? Bisa dibilang ya, kalau mau korupsi belajar kecil-kecil dulu biar kalau ketangkep nggak usah kena gitu. Apa begitu Pak? Udahlah, itu aja guys dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Mudah-mudahan semua koruptor Allah hinakan di dunia dan akhirat. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau 50 juta nggak ditahan guys. Santuy aja lu. Gitu ya. Nggak diproses gitu ya. Atau kalau 50 juta pengembalian dengan syarat-syarat yang begitu santai aja lu. Apakah begitu ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal